Nah, ngerasa terganggu, itu suara masih ada Wak, ngerasa terganggu, bapak ngintip lah dari jendela kan Wak. Dan disitulah bapak melihat ada sosok Asmara lagi berdiri menatap ke arah rumahnya bapak sambil tangannya memainkan pintu gerbang makam tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 305. Ya udah part 305 aja ya, nggak kerasa. Dan seperti yang sudah aku tulis di judul Wak, di KHW malam ini aku punya cerita tentang Asmara. Dari judulnya udah terdengar indah, cantik kali kan Wak ya. Vibesnya penuh cinta gitu. Tapi sayangnya Wak, di kisah ini tuh yang terjadi justru kebalikannya. Bukannya penuh cinta, cerita ini tuh berisi tentang kejadian-kejadian sedih yang membuat seseorang down dan putus asa. Nah, kisah ini bermula dari seorang gadis yang bernama Asmara yang terkenal patuh kali Wak sama orang tuanya. Seorang gadis yang selalu hormat dan gak pernah ngebantah ibu bapaknya. Tapi siapa sangka kalau ternyata kepatuhan itulah yang kemudian membuat dia terpuruk. Tepatnya ketika dia ini dipaksa harus menuruti perintah orang tuanya yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh Nenek Mimi dari Jawa Barat. Nah, kisah ini terjadi di tahun 1950-an waktu Nenek Mimi ini berusia 16 tahun. Dan untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung panggil Mimi aja Wak ya. Nah, jadi pada masa itu Mimi ini punya sahabat dekat namanya Asmara. Mereka ini sudah berteman sejak kecil karena kebetulan dari SD sampai SMA mereka ini selalu sekolah di tempat yang sama gitu Wak. Selain itu mereka ini juga bertetangga satu desa yang rumahnya juga saling berhadapan-hadapan. Jadi rumahnya Asmara ini berada tepat di depan rumahnya Mimi. Nah, di desa mereka Wak, keluarganya Asmara ini dikenal sangat kaya dan juga terpandang. Ayahnya yang bernama Pak Agus merupakan seorang saudagar sukses yang punya banyak sawah dan punya banyak peternakan kambing. Sementara ibunya yang bernama Ibu Ratna adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat tegas tapi penuh kasih gitu. Nah, secara finansial keluarga mereka ini memang jauh lebih beruntung dibanding warga yang ada di sana Wak. Tapi meskipun begitu keluarganya Asmara ini nggak pernah sombong sama siapapun, nggak pernah. Keluarganya baik-baik kali lah gitu. Nah, nilai-nilai kebaikan itu selalu diajarkan ke Asmara sejak kecil oleh orang tuanya Wak. Alhasil Asmara pun tumbuh menjadi gadis yang cantik, yang sopan, yang lembut, tutur katanya halus, dan juga hormat sama orang yang lebih tua. Asmara juga nggak pernah membantah perintah ayah ibunya Wak. Segala peraturan yang ditetapkan di rumah itu pasti akan ditaati dengan tertib sama si Asmara. Nah, sifatnya Asmara yang sangat baik hati ini membuat dia disukai sama banyak orang Wak. Lalu pas Asmara ini beranjak dewasa, tepatnya waktu dia sudah berusia 16 tahun, Asmara pun mulai dilirik oleh banyak laki-laki yang jatuh hati sama dia. Pada saat itu orang-orang saling berlomba-lomba pengen memenangkan hatinya Asmara nih kan Wak ya. Tapi Asmara sendiri justru bersikap biasa aja sama orang-orang itu, seolah tidak terpengaruh sama perhatian yang datang dari mana-mana. Tapi diam-diam sebenarnya dia udah punya pilihan hatinya sendiri Wak. Pada saat itu Asmara ini sudah menjatuhkan hatinya atau dia ini udah pacaran sama seorang teman dia yang dia kenal sejak bangku sekolah, namanya Rifki. Tapi hubungan ini dilakukan diam-diam Wak, tanpa sepengetahuan orang tuanya Asmara. Jadi yang orang tuanya tahu ya Asmara ini masih single, masih jomblo gitu loh. Nah, akhirnya pada suatu hari ayahnya Asmara pun ngajak si Asmara ini ngobrol serius. Nah, ayah mau kenalin kamu sama Raka. Dia itu anak teman ayah yang punya peternakan kambing juga katanya. Heran Asmara kan, ya kenapa tiba-tiba tumben? Ayah jawab, udah cuman kenalan aja. Dia sopan, udah dewasa juga, umurnya 27 tahun. Siapa tahu cocok jadi teman kamu, kata bapaknya. Nah, dengar itu Asmara udah ngerasa aneh. Ini bapakku cuma mau kenalin aja kok, tapi kesannya kayak lagi ngepromosiin si Raka ini ya. Nah, cuman karena dia nggak enak nolak, Wak, kan dia orangnya patuh kali kan. Akhirnya dia setuju-setuju aja tuh. Nah, besoknya Raka sama keluarganya datang Wak. Datang ngobrol-ngobrol mereka, silaturahmi apa segala macam. Setelah mereka pulang, ayahnya langsung nanya sama si Asmara, gimana nak si Raka, baik kan gitu. Asmara bilang, iya ya baik, kelihatan dewasa. Nah gini nak, ayah sama Om Parman, ini bapaknya si Raka ini, ayah sama Om Parman rencana mau ngejodohin kamu. Setelah kamu lulus SMA nanti kalian langsung nikah ya, kata dia kayak gitu. Nah denger itu kaget lah si Asmara. Ya pada masa itu memang banyak Wak perempuan yang nikah muda habis SMA, bahkan gak lulus SMA pun
nikahin gitu biasa gitu loh. Dan perjodohan pada masa itu juga lumrah kali. Cuman masalahnya dia sama Raka kan baru kenal, baru 1 kali itu ketemu, masa bisa langsung dinikahin gitu. Ditambah lagi Asmara juga udah punya pacar kan Wak, masa dia mau mutusin pacarnya kayak gitu aja. Asmara jelas gak setuju sama rencana itu Wak. Akhirnya dengan hati-hati dia bilanglah ke ayahnya, ya maaf ya, apa gak terlalu cepat, kami loh baru aja kenal ya, dan bahkan baru ketemu 1 kali ini kan. Kalau ternyata nanti Asmara gak cocok sama Mas Raka gimana? Ya makanya kalian sering-sering ketemu lah, sering ngobrol biar makin kenal. Ayah yakin Raka tuh pasti cocok kali sama kamu. Tapi kenapa harus Raka ya? Apa yang bikin ayah tuh pengen kali ngejodohin Asmara sama dia gitu? Raka itu orangnya baik nak. Dan dulu nih ayahnya Om Parman itu pernah ngebantuin ayah waktu usaha ayah mau bangkrut. Keluarga mereka tuh udah berjasa kali buat nyelamatin keluarga kita, kata bapak kayak gitu. Nah dengar penjelasan ayahnya, Asmara pun langsung terdiam Wak. Sekarang dia tahu betul kenapa ayahnya ini ngebet kali pengen ngejodohin dia sama Raka. Ya alasannya tadi, gara-gara hutang budi. Nah pas tahu tentang hal ini, Asmara makin gak sampai hati buat nolak Wak. Akhirnya dengan terpaksa Asmara pun mengiyakan perjodohan itu ya. Nah adalah tuh kan akhirnya gak lama kemudian Asmara langsung nemuin pacarnya dulu nih Wak, si Rifki, untuk memberitahukan hal ini. Lalu setelah mendengar semuanya dari Asmara, Rifki bilang, aku sayang loh sama kamu. Aku gak rela kamu nikah sama orang lain. Sebelum perjodohan itu terjadi, aku akan lebih dulu datang ke rumahmu dan aku yang akan nikahin kamu. Nah ucapan pacarnya ini langsung bikin Asmara panik. Galau dia juga di sini Wak. Asmara tahu betul kalau Rifki sampai betulan datang ke rumah dan ngelamar dia, bilang mau nikahin dia, bapak tuh pasti nolak. Rifki sama Asmara kan sama-sama masih SMA, sama-sama masih sekolah Wak. Rifki belum punya apa-apa untuk nikahin Asmara kan. Sedangkan Raka jelas jauh lebih matang dan juga siap untuk menikah. Umur dia udah 27 tahun. Keluarganya juga dari keluarga kaya raya. Tanpa urusan hutang budi sekalipun, ayah ini pasti lebih milih Raka dibanding Rifki. Nah di situ Asmara makin bingung lagi Wak. Dia nggak punya alasan untuk menolak perjodohannya sama si Raka. Sampai akhirnya pada suatu hari nih, ini macam Allah tuh kayak ngasih petunjuk gitu kan. Asmara lagi jalan-jalan sama sahabatnya, sama si Mimi nih. Dan terus di sana mereka nggak sengaja ngeliat Raka lagi berduaan Wak sama cewek lain. Di sini Mimi udah tahu semua ya, udah tahu semua keluh kesahnya si Asmara, sudah tahu soal perjodohan ini, udah tahu semua situasinya. Mereka nengok, mereka ngegap si Raka jalan sama cewek lain. Mi, itu kayaknya Raka lah. Dia lagi sama siapa tuh kok kelihatannya dekat kali? Iya Wak, itu Raka tuh. Ceweknya pun macam bukan teman biasa. Pacarnya mungkin dah. Kayaknya iyalah Wak. Akan betul gak baik nih Mas Raka. Udahlah balik aja kita yuk, aku mau ngomong hal ini ke ayah, kata si Asmara. Udahlah tuh Asmara langsung balik pulang Wak. Dia langsung lah temui bapaknya kan. Dia bilang, ayah tadi Asmara lihat Kang Raka jalan sama perempuan lain ya. Mereka dekat kali ya kayak orang pacaran. Asmara jadi ragu nih mau ngelanjutin perjodohan ini. Tolonglah ayah pertimbangkan lagi ya, kata Asmara kayak gitu. Nah denger laporan itu Wak, ayahnya malah marah. Kata siapa Raka punya pacar? Hah? Kamu jangan sembarangan ngomong nak. Ayah kenal baik sama Raka, ayah kenal baik sama keluarganya. Mereka juga kan udah setuju sama perjodohan ini. Gak mungkin lah Raka diam-diam punya pacar katanya. Tapi Asmara betulan ngelihat ya dia jalan sama perempuan lain. Gak Asmara doang, Mimi juga lihat. Asmara gak bohong gitu kan. Dah ayah gak percaya. Pasti ini semua cara kamu untuk gagalin rencana perjodohan ini ya kan. Udah ya Asmara ya, keputusan ayah sama ibu sudah bulat. Perjodohan ini tetap harus dilanjutkan katanya. Melihat ayah yang keras kepala ini Wak, akhirnya Asmara pun tertunduk diam. Sebagai anak baik yang memang terkenal patuh sama orang tuanya, lagi-lagi Asmara nggak bisa menolak perjodohan itu. Cuman di situ Wak, hati Asmara hancur kali. Dia nggak bisa ngebayangin gimana rasanya dia nikah sama orang yang nggak dia cintai dan juga tidak mencintai dia. Apa aku bakal bahagia nanti? Apa iya rumah tanggaku ini bisa langgeng? Kepikiran dia Wak, kacau lah gitu pokoknya dia. Nah selama berhari-hari setelahnya Wak, Asmara diduga terus kepikiran sama perjodohan dia sama Raka. Dia masih berharap semoga ada jalan untuk bisa keluar dari perjodohan yang tidak diharapkan ini, yang tidak dia inginkan sama sekali. Tapi semakin Asmara memikirkannya, yang ada dia tuh malah ngerasa makin buntu gitu loh. Mimi yang jadi saksinya gimana dia galau kali soal ini, gimana terpuruknya si Asmara ini Wak. Nah di tengah kekalutan itu, ternyata Asmara nekat mengambil jalan pintas dengan menengguk sebotol racun serangga sampai habis. Bunuh diri dia. Dalam waktu singkat Asmara langsung tergeletak di lantai kamarnya dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan busa dan darah. Di momen itu nggak ada seorang pun yang tahu tentang aksi nekatnya Asmara Wak. Dan karena nggak ada yang datang untuk nyelamatin dia, Asmara akhirnya meninggal dunia di saat itu juga.
Barulah keesokan paginya ayah sama ibu udah sibuk nih Wak dengan rutinitas masing-masing ya kan. Semua berjalan seperti biasa sampai akhirnya mereka loh kok Asmara belum keluar kamar? Semua pekerjaan rumah juga belum ada yang dikerjainnya nih. Gak biasa-biasanya dia bangun telat. Kenapa dia sakit kah gitu kan? Ibunya pun nyusul Wak ke kamarnya. Dan pas pintu kamar terbuka langsung menjerit histeris. Mama ikan Asmara udah tergeletak di lantai dengan mulut yang berbusa-busa tadi. Astagfirullah anakku Asmara, ya cepat kesini ya, cepat Asmara gitu kan. Pas ayah nyusul ke kamar, dia ngeliat Asmara udah gak berjauhan juga, ayah langsung ambruk ke tanah Wak. Dia nangis sesenggukan di situ. Ayah tahu betul alasan Asmara nekat menghabisi nyawanya sendiri pasti karena masalah perjodohan itu. Itu udah langsung ayah tahu. Nangis juga lah bapak ya. Ayahnya nyesal kali di sana Wak. Ayahnya bilang waktu itu, kalau waktu itu bisa diulang, ayah nggak mau memaksakan perjodohan itu lagi ke Asmara. Gitu. Tapi sayangnya ya kan penyesalan memang selalu datang di akhir. Dan yang bisa mereka lakukan saat itu hanyalah berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Asmara dan menyiapkan peristirahatan dia yang terakhir. Di hari itu juga Asmara langsung dimakamkan di komplek pemakaman desa yang kebetulan Wak lokasinya ada di samping rumah mereka. Nah Mimi nih sahabatnya juga hadir di acara pemakaman itu dan sama seperti pelayar yang lain di situ Mimi juga ngerasa terpukul dengan kepergiannya Asmara yang secepat itu. Sahabat dekat Wak macam mana? Bahkan setelah lewat beberapa hari kemudian Wak ya Mimi ini masih berduka sampai-sampai dia tuh nggak berani loh keluar rumah. Ya karena macam ku bilang tadi rumah Mimi ini kan depan-depanan sama rumahnya si Asmara kan. Yang itu berarti rumahnya si Mimi ini juga berhadapan-hadapan langsung sama area pemakaman. Dari teras rumah Wak Mimi tuh bisa ngeliat gundukan tanah makamnya Asmara yang masih basah tuh bisa kelihatan dari rumah. Dan selain itu Mimi ini juga sering ngeliat mamanya Asmara datang ke makam untuk ngelepas rindu dan ngobrol sama Asmara. Ibunya cuma ngomong sendirian aja Wak dan itu dilihat oleh beberapa orang. Seolah-olah lagi ngobrol sama Asmara gitu loh. Semua pemandangan itu bikin nggak cuma Mimi tapi beberapa warga juga sedih ngeliat keluarga mereka ya kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Wak suasana duka di desa mereka mulai berubah mencekam ketika para warga desa cerita kalau mereka diteror sama sosoknya Asmara. Jadi ceritanya pada suatu malam Wak Mimi sama keluarganya udah pada tidur nih sama Mimi nih ya. Nah bapaknya Mimi kebangun gegara dia dengar ada suara pintu besi yang dibuka tutup berkali-kali. Jadi macam pintu besi bekarat ini dibuka tutup kan kayak gitu tuh ha. Padahal gerbang rumahnya Mimi tuh sama rumah tetangga tuh nggak ada yang kebuat dari besi Wak. Ini suaranya dari mana gitu kata bapak kan. Nah awalnya bapak pikir dia cuma salah dengar aja Wak. Sampai akhirnya bapak sadar kalau di sekitar rumah mereka ada gerbang besi. Ada. Dan gerbang itu, gerbang di mana? Gerbang pintu pemakaman yang ada di depan rumah mereka. Itu. Penasaran lah, siapa yang ngebuka tutup pintu makam malam-malam kayak gini? Nah ngerasa terganggu. Itu suaranya masih ada Wak. Ngerasa terganggu, bapak ngintip lah dari jendela kan ya. Dan disitulah bapak melihat ada sosok Asmara lagi berdiri menatap ke arah rumahnya bapak sambil tangannya memainkan pintu gerbang makam. Apa enggak shock bapak nengok itu nih. Bapak tutup hordennya bapak langsung lah masuk ke dalam kamar. Hah? Ada. Teror yang sama Wak juga dialami beberapa tetangga. Nah katanya pas tetangga mereka yang namanya Mas Dio ini lagi pulang malam setelah dia lembur kerja. Mas Dio ini juga ngelihat Asmara lagi berdiri di depan pintu gerbang makam juga Wak. Di situ Asmara kelihatan sedih kali, dia nangis gitu loh sambil ngomong, tolong saya. Kayak gitu Wak. Mas Dio nggak tahu lah dia mau minta tolong apa ya kan. Mas Dio langsung berlari ketakutan ngibrit dia balik ke rumahnya Wak. Nah nggak lama setelah kejadian Mas Dio, seorang penjual bakso yang sering keliling di desa mereka juga ngalamin teror yang sama Wak. Jadi semasa hidupnya dulu Asmara ini memang sering beli bakso si abang ini. Dan kebetulan pada saat itu abang ini nggak tahu kalau Asmara udah meninggal Wak. Dia bukan warga kompleks sana kan. Sampai akhirnya pada suatu malam waktu dia lewat di depan rumahnya Asmara, dia tengok Asmara keluar mau beli baksonya. Terus pasti abang ini mau ngasih baksonya ke Asmara, di situ dia ngeliat wajahnya Asmara yang dia kenal cantik tiba-tiba berubah menyeramkan. Kulit wajahnya lebam-lebam hitam Wak. Tuh matanya tuh macam nggak berkelopak, lidahnya menjulur keluar dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam berbusa. Ya Allah. Aduh kebayang lagi astagfirullahaladzim. Kebirit-birit langsung abang bakso tuh. Dan kejadian yang berkaitan sama sosoknya Asmara ini Wak masih terus terjadi sampai bertahun-tahun lamanya. Bahkan setelah Mimi dewasa, Mimi menikah, sosok Asmara itu masih menghantui warga mereka. Cuman makin kesini kemunculan memang gak sesering dulu waktu si Mimi ini nikah ya. Apalagi setelah desa mereka makin padat penduduk. Udah jarang tapi masih ada. Nah dah lah tuh ya, fast forward kita ke masa sekarang Wak. Masa sekarang. Saat ini Mimi udah punya cucu, namanya Citra. Citra inilah yang ngirimin cerita ini ke kita.
ya. Kenapa dia kirimin? Ini bukan cuma soal nenek aku aja Nadia, tapi aku juga ngalamin kejadian horor yang juga berkaitan sama asmara, Wak. Jadi terornya ke generasi-generasi berikutnya. Nah, jadi cerita ini kisah Citra ya. Suatu hari Citra ini lagi berkunjung ke rumahnya Mimi, rumah Mimi itulah, dan berencana akan nginap di sana selama beberapa hari, selama 3 hari. Di hari pertama waktu Citra lagi tidur dengan posisi miring membelakangi pintu, Wak, Citra ini tiba-tiba kebangun dan dia ngerasa macam ada orang yang lagi berdiri di belakang dia. Waktu aku mau balik badan, nggak bisa digerakin badan aku, nggak bisa gerak sama sekali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ngapa nih, astagfirullah, ketindihan aku nih, astagfirullah. Citra cuma istighfar aja kan, Wak. Dan akhirnya beberapa menit kemudian badannya bisa digerakkan lagi. Spontan Citra langsung balik badan nih, mau nengok ke belakang, ditengok nggak ada apa-apa. Dia tatap lah semua area kamar tamu tuh, Nadia nggak ada siapa-siapa di sana. Tahan, yang kurasa memang ada orang di belakang. Betulan ada orang. Astagfirullahaladzim. Tambah aku ketindihan pula. Udahlah, mungkin aku kecapean gitu. Dah, balik tidur lagi. Ya. Nah, waktu masuk di hari kedua, hal yang sama kembali lagi. Citra tidur masih dengan posisi menyamping dan lagi-lagi dia ngerasa macam ada orang di belakang dia, Wak. Ya, waktu dia mau tengok badannya ketindihan lagi, dan waktu badannya udah bisa digerakin, waktu nengok ke belakang udah nggak ada siapa-siapa. Kayak gitu. Sama persis kejadian sama kayak malam pertama Nadia. Cuman ya udah, dia masih bersikap biasa aja, dia nggak menceritakan hal ini sama si Mimi. Nah, terus masuk di hari ketiga, gangguannya makin ekstrim. Aduh, aku belum apa-apa, aku udah merinding. Waktu itu Citra ketindihan lagi, Wak, ya. Nah, pas badannya tuh udah bisa digerakin lagi, dia mau balik badan lagi kan. Dia mau ngelihat itu si sosok ini ada lagi apa enggak. Paling nanti enggak ada. Cuman enggak. Di malam ketiga waktu dia ngebalik badan, di situ dia lihat sosoknya, Wak. Ada sosok perempuan, bajunya merah tapi lagi berdiri dekat pintu, Nat, ya. Kulitnya hitam, lidahnya menjulur keluar, Nadia. Kedua matanya enggak ada kelopaknya. Sama, dan mulutnya juga mengeluarkan cairan hitam berbusa, sama yang macam ditengok sama Kang Bakso waktu belasan tahun lalu tuh. Nah, itu sama. Tolong, udah teriak dengan astagfirullahaladzim, nenek datang lah. Citra, kenapa, ada apa? Nenek, ini apa? Itu tadi ada hantu apa nih? Tenang dulu, ambil napas, coba ceritakan pelan-pelan sama nenek, ada apa? Setelah agak tenang barulah Citra ceritain semuanya kan. Dan setelah menyimak cerita itu, disinilah Mimi langsung, asmara, sosok yang kamu lihat itu asmara. Nah, di situ, Nat, waktu nenek aku ngomong kayak itu, aku belum tahu apa-apa nih soal si asmara ini, belum. Barulah aku tanya, asmara siapa, Nek? Kenapa? Siapa itu? Apa nih maksud nenek? Nah, gantian Mimi yang menceritakan kisah tentang asmara yang tadi, Wak. Semua yang tadi aku ceritain itulah diceritain sama Mimi ke Citra pada saat itu. Dan baru di akhir cerita Mimi bilang, mungkin asmara datang karena mau kenalan sama cucu nenek. Walaupun hidupnya sudah berhenti di usia 16 tahun, mungkin asmara merasa kalau kamu itu juga cucunya. Besok kita ziarah ke makamnya asmara ya, Nak, kata gitu. Dah, itu malam tuh aku bisa tidur, Nadia. Tidur aku sama nenek aku. Keesokan harinya, Citra sama Mimi pun ziarah lawak ke makamnya asmara depan rumah. Meski kematiannya asmara ini sudah berlalu lama, sudah puluhan tahun yang lalu, Nadia, tetap saja Mimi gak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya. Luka karena ditinggal oleh seorang sahabat masih terasa di hatinya Mimi, Wak. Waktu nyampe, nenek aku diusapnya lah nisannya asmara, matanya udah berkaca-kaca. Nadia, di situ nenek aku bilang, Neng, aku datang ke sini, Neng, sama cucuku. Aku ajak dia ke sini supaya dia bisa kenal juga sama kamu. Boleh kalau kamu mau ngeliat cucuku, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan pernah menampakkan dirimu seperti itu di depan dia lagi ya. Pulanglah kamu ke tempatmu, Neng. Istirahatlah kamu dengan tenang. Kalau di sana kamu merindukan aku, percayalah bahwa di sini aku juga kangen kok sama kamu. Doaku nggak pernah putus ke kamu, Neng. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi di keadaan yang lebih baik ya, Neng ya, gitu. Kok sedih aku ya. Wah, di situ nenek aku juga nangis. Kayak gitu. Sedih aku bagian sini ya. Ya, setelah itu kami balik ke rumah nanti. Nah, setelah mereka ziarah ke makamnya asmara, Wak, sosok asmara akhirnya berhenti meneror Citra. Tapi dari cerita yang beredar di kalangan warga desa di sana ya, katanya sosoknya asmara ini masih sering muncul juga, Wak. Bahkan sepupunya Citra juga mengaku pernah ngelihat sosok asmara lagi, cuman nggak di rumah, Wak. Lagi duduk dia, duduk ngeringkuk di samping makamnya sendiri sambil kayak gitu, ada suara nangisnya juga. Astagfirullah. Dia lewat depan kan nengok ada sosok itu. Nah, menanggapi hal itu, Mimi cuman berpesan ke mereka untuk jangan lupa mendoakan asmara, semoga dia tenang di alam sana.
Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang sosok Asmara. Setiap kali dengar ceritanya sampai di part dimana sosok Asmara muncul dalam keadaan nangis sesenggukan dekat batu nisan yang terakhirnya, aku langsung aduh, makdum itu loh Wak. Ada beberapa kemungkinan kenapa dia bisa kayak gitu kan. Bisa jadi dia sedih karena teringat sama kisah hidupnya yang juga sedih, soalnya dia dipaksa dijodohin sama orang tua ke orang yang tidak dicintai. Atau bisa jadi juga dia ini nangis karena menyesali keputusannya untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Secara tersirat Wak ya, kisah ini tuh ngasih pelajaran ke kita buat tidak menyerah sama keadaan. Seperti badai yang pasti berlalu Wak. Segala masalah yang datang mengguncang hidup kita ini juga pasti akan berlalu juga. Percaya aja Wak, mau mengguncang apapun jalannya, kita pasti akan sampai di ujung kok, itu pasti. Jadi jangan pernah ambil jalan pintas macam apa yang sudah dilakukan sama Asmara ini Wak ya. Sesusah-susahnya hidup, tenang saja karena hidup tetap lebih bisa diperjuangkan. Sedangkan kalau udah terlanjur kalian mati, kita nggak bisa balik ke dunia lagi. Jadi tetap bertahan di sana, maafkan semua yang mungkin pernah melukai hati kalian, dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih ke diri kalian sendiri karena kalian sudah mantap bisa berjalan sampai sejauh ini. Wih, dalam kali ucapan aku. I love you. Yeah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.